melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang selama ini merampas tanah rakyat, memberantas mafia peradilan, mafia tanah, dan semua mafia yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Kita berharap Prabowo mengemban mandat kepada rakyat, bukan kepada Jokowi atau siapapun yang didukung oleh oligarki. Prabowo adalah pemimpin yang dipercaya oleh rakyat, yang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada oligarki, bukan kepada orang-orang yang berkuasa yang menjadi irisan Jokowi. Kita berharap wujudkan kalau Presiden Prabowo punya keberanian, punya komitmen, punya konsistensi untuk memperjuangkan rakyat kecil. Saatnya dengan kekuasaannya sebagai presiden, dia harus mewujudkan negara kesejahteraan, berantas semua orang-orang yang merugikan bangsa dan negara, baik itu oknum maupun semua orang-orang yang terlibat dalam praktek yang jangan mau atur-atur orang oligarki. Oligarki harus tunduk dan patuh pada negara. Kami tidak butuh oligarki penjajah. Seperti itu yang lawan. Kami. Mari suruh ngomong Mary. Hari ini Koalisi Nasional Perempuan Indonesia bersama dengan Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat, kami yang hari ini mendukung Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih yang baru, yang luar biasa, insya Allah bisa membawa pesan-pesan dari masyarakat. Kami meminta pada Pak Prabowo sesuai dengan pidato yang beliau sampaikan tanggal 20 Oktober bahwa beliau akan dengan bersemangat yang namanya memberantas korupsi, betul? Betul. Yang namanya menertibkan hukum, betul? Betul. Sehingga hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, betul? Betul. Kemudian yang jadi permasalahan sekarang adalah bahwa rezim atau pemerintahan sekarang lagi dikuasai oleh yang namanya oligarki. Betul. Terbukti dengan adanya ini, kemudian adanya proyek PSN PIK 2, mana? Proyek PSN PIK 2 yang ternyata proyek ini adalah proyek yang hanya memperkaya oligarki. Sebaliknya untuk rakyat malah tanahnya dirampas. Haknya dirampas sehingga rakyat kecil menjadi sengsara hanya demi untuk beberapa gelintir konglomerat dan oligarki. Kami minta Pak Prabowo tolong perhatikan, hari ini kami di Jalan Tamrin ya, di depan patung kuda, kami bersaksi bahwa kami saat ini menginginkan Pak Prabowo menegakkan keadilan seadil-adilnya, betul? Betul. Supaya masyarakat juga bisa bekerja sama dengan baik. Kami juga nggak mau demo, Pak. Kami kan juga di rumah perlu masak, betul nggak? Ya, betul. Tapi karena Indonesia sudah segini bobroknya, kami turun. Artinya apa? Kalau emak-emak sudah turun, berarti ada yang salah dengan negeri ini, betul? Betul. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, lawan oligarki. Adili Jokowi. Angkat. Kita ingin oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia, kami berdiri di sini di depan patung kuda di kawasan Monas ingin menyampaikan aspirasi. Namun kami memperkenalkan dulu, di sini ada Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat atau lebih dikenal dengan PKR. Kemudian ada Koalisi Nasional Perempuan Indonesia bersama pimpinan dan kawan-kawan Ibu Mary. Dan ada Voice of Banten. Ada Voice of Banten. Kami ingin menyampaikan pernyataan sikap terkait dukungan kita
atau sebagai supporting system terhadap kepemimpinan presiden kita yang baru saja terpilih di Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Kami awali itu dengan pernyataan sikap dari Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat. Berdiri di sini pengurus dan Ketua Umum Ibu Dio Suharmunastri, Sarjana Hukum, dan saya sendiri sebagai Sekjen Yusuf Blegur. Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat atau Front PKR. Press release. Pernyataan sikap. Prabowo harus lebih bela NKRI ketimbang Jokowi dan oligarki. Aksi simpatik Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat Front PKR di Patung Kuda Monas pukul 12.00 menebar bunga untuk pengendara dan pejalan kaki. Front PKR dengan emak-emak pergerakan tangguh berharap dengan aksi bunga ini memberikan support kepada Presiden Prabowo untuk semangat dan tegas menjalankan mandat rakyat menyelamatkan NKRI dari cengkraman pengaruh anasir kekuasaan Jokowi dan oligarki. Sebagai Presiden terpilih, Prabowo diharapkan lebih membela kepentingan rakyat ketimbang kepentingan Jokowi dan keluarga serta kepentingan oligarki yang sudah menguasai banyak aset dan kekayaan negara dari hasil kejahatan demokrasi dan konstitusi. Selain membagikan bunga, emak-emak demonstran dari Front PKR juga menyuarakan tuntutan kepada Presiden Prabowo untuk membereskan semua masalah dan krisis multidimensi yang terjadi di negara ini. Adapun beberapa poin dukungan dan aspirasi emak-emak Front PKR kepada Bapak Prabowo adalah sebagai berikut. 1. Meminta Presiden Prabowo memberantas dan menindak para koruptor. 2. Mendesak Presiden Prabowo segera memberantas para mafia tanah, mafia peradilan, mafia impor, dan mafia yang merugikan rakyat dan negara. 3. Menuntut Presiden Prabowo menghentikan dan membatalkan semua proyek PSN yang terkait PIK, serta mengadili semua pelaku yang terlibat termasuk aguan CS. 4. Mendesak Presiden Prabowo segera memulihkan keamanan dan keselamatan negara dan rakyat Indonesia dari upaya merampas kedaulatan Republik Indonesia, baik dalam bentuk kolonialisme secara ekonomi, politik, hukum, budaya, dan terlebih keamanan dan pertahanan negara. 5. Mendukung secara bulat kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sosialisasi aksi simpatik menebar bunga dan pernyataan sikap dari emak-emak Front PKR. Semoga Presiden Prabowo tetap memiliki komitmen dan konsistensi memperjuangkan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia dengan semangat patriotisme dan nasionalisme. Amin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Jakarta 16 November 2024. Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat Front PKR, Ketua Umum Dio Suharmunastri, Sarjana Hukum, dan Sekjen Blegur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Meru selaku pemimpin dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Voice of Banten atau Suara Rakyat Banten hadir di sini dalam rangka membersamai aksi dari Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat dan KNPRI, yaitu dalam rangka mendukung Presiden Prabowo sebagai presiden baru untuk berdiri di atas kepentingan rakyat banyak. Kemudian kami tahu bahwa di Banten ada PSN PIK 2 yang bermasalah, yang sebenarnya hanya 1.755 hektar dan seharusnya hanya terpusat di Kecamatan Kosambi, namun fakta di lapangan merambah sampai 9 kecamatan, bahkan sampai Serang. Artinya ada penumpang gelap, artinya ada kebohongan publik, artinya ada oligarki hitam, oligarki penjajah yang membebaskan tanah-tanah rakyat mengatasnamakan PSN PIK 2. Ini tidak benar. Kami juga berharap dalam kesempatan ini agar masyarakat Banten yang mayoritas menuntut untuk dibatalkan tidak terpengaruh oleh adu domba oleh sekelompok kecil masyarakat. Kita tahu ada sekelompok mahasiswa bayaran, ada sekelompok kiai dan ustadz bayaran, bahkan mungkin ada sedikit ustadz atau dukun bayaran yang mencoba mengadu domba seolah-olah masyarakat Banten mendukung PSN PIK 2. Padahal tidak demikian halnya dengan mayoritas daripada rakyat Banten. Bahkan Sultan Banten pun bersama rakyat, para ulama, para kesepuhan
menentang kehadiran PSN PIK 2 yang merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu kami berharap Presiden Prabowo mampu menyelesaikan masalah ini secara cepat, secara tepat, dan mampu berdiri di atas kepentingan rakyat. Tolak PSN PIK 2. Demikian Sudrajat dari Voice of Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Lawan oligarki. Wabarakatuh. Kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, hari ini kami membersamai Forum Kedaulatan FKPR, Forum Penyelamat Kedaulatan Rakyat, dan Voice of Banten. Jadi banyak sekali isu-isu di mana KNPRI membersamai, mulai dari Pak Prabowo baru jabat nih ceritanya. Jadi kita mulai nih meminta kepada Pak Prabowo, menagih janji-janji Pak Prabowo. PR-nya banyak. Ini satu. Aksi kami hari ini adalah support dan mendukung Bapak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia. Satu yang paling penting dan jangan kita lupakan adalah Wakil Presiden yang cacat hukum, Fufu Fafa, harus segera dimakzulkan. Setuju? Jangan kita terlena karena ini adalah cacatnya hukum di Indonesia. Kedua, ini ada masalah PIK 2 yang tadi sudah dibahas oleh Pak Sudrajat, di mana ternyata bukan hanya PIK 2 yang bagus, yang benar, tapi PIK 2 yang banyak garongnya. Dari perluasan yang melebar, kemudian ada lagi bahwa PIK 2 menjadi PSN. Di mana-mana proyek developer itu nggak bisa jadi PSN, Pak. PSN itu adalah proyek strategi nasional. Harusnya dia adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan segelintir oligarki. Yang ketiga, banyak sekali kasus-kasus HAM, KM 50, Kanjuruhan, apalagi tolong disebut coba. Rempang, Wadas. Terus lagi di mana lagi? Kilometer 50. Ada polisi tembak polisi sekarang loh. Ada polisi tembak anak SMK, betul? Ada polisi tembak bini ya? Ada polisi yang sekarang bisnisnya narkoba. Ada yang jadi backing judi online. Kasus Sambo gimana kabarnya, Pak? Kenapa kok polisi yang tadinya sudah dihukum sekarang bisa jabat lagi? Bahkan naik jabatan. Ini carut marut dan ini PR besar dari Pak Prabowo. Kami KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, mendukung menuju kebaikan, mendukung keadilan dan kebenaran untuk negara Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Allahu Akbar. Terima kasih. Satu lagi, ini ada titipan salam buat Pak Prabowo dari pedagang bunga Rawabelong, Jakarta Barat. Beliau mewakili kawan-kawannya, orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil, menyatakan mendukung Presiden Prabowo untuk memperjuangkan nasib orang kecil, terutama dalam soal keadilan, dalam soal memperjuangkan hak mereka, mencari nafkah, dalam rangka kemudian mereka bisa berupaya tanpa harus diganggu oleh oligarki atau pengusaha-pengusaha besar yang serakah. Ini dia bunga dari mereka pedagang kecil. Mudah-mudahan bisa nyampe kepada Pak Prabowo agar Pak Prabowo tetap komitmen, konsisten, dan semangat berjuang bersama rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi kita akhiri pernyataan sikap kita ini. Terima kasih pada kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkanlah Indonesia dari bahaya korupsi. Selamatkanlah Indonesia dari narkoba dan mabuk judi.
semua, mari bersatu. Gandang